Dengar nama Rembang, apa sih yang kebayang? Mungkin kota pesisir biasa di Jawa kan? Eits, tunggu dulu. Ternyata, di balik nama yang kedengarannya simple, itu ada cerita tersembunyi tentang pelaut dari negeri jauh, ritual kuno, dan tanaman manis yang jadi kunci segalanya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Pernah kepikiran gak sih gimana sebuah tempat bisa dapat namanya? Apa harus dari nama pahlawan gitu? Atau dari sebuah peristiwa besar? Nah, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, kadang-kadang jawabannya itu jauh lebih seru dari yang kita kira. Nah, khusus buat Rembang, jawabannya itu bener-bener nggak ketebak. Ceritanya tuh nyangkut sama naskah-naskah kuno, catatan para pelaut Eropa, dan ini dia kuncinya, tebu. Iya, beneran tebu. Oke, kita mulai dari jejak paling tuanya dulu ya. Oke, perhentian pertama kita loncat ke mesin waktu, buka-buka arsip sejarah, kita mau cari tahu kapan sih nama Rembang ini pertama kali nongol di peta dunia, dan kenapa tempat ini dianggap penting banget di pesisir utara Jawa. Wow, lihat deh rentang waktunya, jauh banget ke belakang, di zaman keemasan Majapahit, tahun 1365, nama Rembang itu udah disebut-sebut loh di kitab Nagara Kertagama. Terus, kita fast forward hampir 150 tahun, ada pelaut Eropa yang nulis tentang Rembang juga. Ini bukti kalau Rembang itu bukan kota kemarin sore, tapi emang pemain lama di panggung sejarah maritim Nusantara. Dan ini nih buktinya, nggak main-main. Ada seorang penjelajah Portugis, namanya Tome Pires, yang nulis langsung kalau Rembang, dia nulisnya Reme sih, adalah salah satu kota pesisir utama. Coba bayangin deh, awal abad ke-16, reputasi Rembang udah kedengeran sampai ke kuping pelaut-pelaut Eropa. Keren banget kan? Oke, jadi jelas ya status Rembang sebagai kota penting itu udah nggak diragukan lagi. Tapi ada satu pertanyaan besar yang nggak dijawab sama semua catatan kuno ini. Apa artinya Rembang? Asalnya dari mana nama itu? Nah, ternyata jawabannya tuh nggak ada di kitab-kitab atau peta-peta kuno itu. Dan sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Momen di mana teka-teki ini akhirnya pecah. Dan serius deh, jawabannya itu datang dari tempat yang nggak bakal kamu sangka-sangka. Kuncinya ada di satu tahun ini, 1447. Catat ya, ini bukan tahun perang, bukan tahun pelantikan raja. Ini adalah tahun ketika sekelompok pendatang mendarat di pantai dan mereka bawa satu keahlian khusus yang bakal ngasih nama ke kota ini untuk selamanya. Jadi di tahun 1447 itu, ada 8 keluarga dari Champa, itu daerah Vietnam sekarang, yang datang ke pesisir Rembang. Mereka ini bukan sembarang pendatang loh, mereka tuh jagoan-jagoannya pembuat gula tebu. Waktu mereka lihat hutan bakau, mereka nggak lihat itu sebagai halangan loh. Justru, mereka lihat peluang buat bangun hidup baru dengan skill dewa mereka itu. Nah, disinilah titik terangnya. Para pendatang ini kan jago damat soal tebu ya. Saking jagonya, sebelum panen pertama, mereka bikin sebuah ritual yang namanya ngerembang sakawit. Dengar nggak kata itu? Ngerembang. Lama-kelamaan, ritual ini jadi nempel banget sama tempat itu. Sampai akhirnya orang-orang nyebut daerah itu ya Rembang. Gila kan? Nama kota lahir dari tradisi panen tebu. Jadi, ini dia kuncinya. Ngerembang sakawit itu intinya upacara buat memulai panen tebu. Siapa yang nyangka coba, nama kota pelabuhan yang terkenal sampai ke Eropa itu asalnya dari ritual simple para petani tebu. Benar-benar luar biasa sih ini. Oke, setelah namanya lahir dari tebu, cerita Rembang gak berhenti di situ aja. Perjalanannya masih panjang. Wilayah ini kemudian jadi rebutan kekuatan-kekuatan besar, mulai dari kerajaan-kerajaan di Jawa sampai para pedagang dari Eropa. Perjalanan kekuasaan Rembang ini kayak miniatur sejarah Jawa loh. Awalnya dia jadi pelabuhan strategis di bawah kerajaan Demak. Terus diambil alih sama Kesultanan Mataram yang super kuat itu. Abis itu datang VOC dan Belanda dijadiin pusat administrasi. Sampai akhirnya ya jadi bagian dari rumah kita, Republik Indonesia. Nah, ada 2 tanggal penting nih yang jadi penanda transformasinya. Pertama, 27 Juli 1741. Tanggal ini dijadiin hari jadi Rembang. Uniknya, ini bukan buat ngerayain kemenangan penjajah, tapi justru buat ngehormatin perlawanan pahlawan lokal Inggal Behi Angga Jajah ngelawan Belanda. Keren kan? Terus yang kedua, tahun 1950. Setelah kita merdeka, statusnya sebagai Kabupaten Rembang yang modern akhirnya sah secara hukum. Terus, semua sejarah panjang ini apa artinya buat Rembang yang sekarang? Apa jejak-jejak laut dan tebu itu masih ada? Yuk kita lihat gimana gema masa lalu itu masih kerasa banget sampai hari ini.
Coba deh lihat sumber ekonominya sekarang, perikanan sama produksi garam. Itu kan warisan langsung dari identitasnya sebagai kota laut. Pertanian, jelas, itu gema dari para petani tebu yang ngasih nama tempat ini. Ini bukti nyata banget kalau sejarah itu benar-benar ngebentuk denyut nadi ekonomi suatu daerah. Tapi tentu aja, warisannya itu lebih dari sekedar duit. Budayanya juga hidup banget, mulai dari tarian tradisional kayak tayub, sampai ritual sedekah laut sebagai ucapan terima kasih ke laut. Dan yang paling bikin Rembang spesial dan dikenal seluruh Indonesia, disinilah tempat peristirahatan terakhir pahlawan kita, Ibu R.A. Kartini. Ini menjadikan Rembang tempat yang super penting buat kita semua. Cerita Rembang ini ngajarin kita satu hal penting. Nama itu bukan cuma tulisan di peta, tapi sebuah kapsul waktu yang nyimpen banyak cerita. Nah, pertanyaan terakhir buat kamu. Coba deh pikirin nama kota kamu, atau mungkin nama jalan dekat rumah kamu. Kira-kira sejarah tersembunyi apa ya yang nunggu buat diungkap di sana?